Saya lanjutkan teman-teman. Setelah ditolak oleh umatnya, Nabi Nuh alaihi salam juga punya PR secara personal. Apa PR-nya? Beliau punya istri yang ternyata istrinya pun tidak mendukung apa yang dilakukan oleh sang suami. Boleh dicek di surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat ke-11. Ayat 10 atau 11. Ayat 10. Surat ke-66 ayat ke 10. Boleh diterjemahkan ini. Dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Maka kedua suami itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Kayaknya dari hati banget ya. Emang ada sejarah apa sih? Baik, jadi Nabi Nuh alaihi salam ternyata PR-nya tidak hanya berhadapan dengan eksternal. Justru persoalan yang prinsip bagi Nabi Nuh adalah ketika partner dalam hidup beliau tidak seiring sejalan. Ini persoalan tentang visi dan misi keluarga. Nabi Nuh punya visi akhirat, istrinya punya visi dunia. Itu yang nggak nyambung tuh. Disebut oleh Allah dengan kalimat fakhonata, berkhianat. Ini saya clearkan dulu ya. Pengkhianatan yang dilakukan oleh istrinya Nabi Nuh bukan apa? Bukan main serong, bukan selingkuh. Pengkhianatan di situ adalah menolak kenabian Nabi Nuh. Jadi jangan sampai asumsinya wah ini Nabi Nuh diselingkuhi, enggak. Istri Nabi enggak ada yang selingkuh. Termasuk istri Nabi Nuh alaihissalam. Terus kesalahannya apa? Fakhonata di situ apa? Pengkhianat di situ apa? Menolak kenabian Nuh alaihissalam. Seorang suami, seorang istri punya visi yang berbeda gitu. Dan gak nyambung, diapain juga gak nyambung. Antum bisa bayangkan Nabi Nuh tetap mengawal dan menjaga istrinya sekalipun beda visi dan tahu istrinya dalam keadaan mendukung kekafiran. Ada pertanyaan yang menggelitik. Mendukung apa? Oh, oh gitu. Oh gitu. Waduh, bahaya ya. Langsung ada kamera. Langsung. Itu kayaknya lagi mikirin istri saya yang mana. Jadi istrinya Nabi Nuh apa yang lain. Ingat dosa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Wah, gak dosa, gak. Karena obat ngantuk cuma satu. Tidur. Bentar, itu udah bener. Mau antum ngopi 2 liter juga kalau ngantuk mah ngantuk aja. Gak ada urusan. Gak ada urusan. 2 drum guys. Kembali lagi ya visi misi istrinya Nabi Nuh. Ada juga yang dibalik teman-teman. Kalau yang dibalik istrinya yang soleha, suaminya yang gak soleh-soleh nih. Di ayat ke-11 ada diksi tentang Asiyah. Asiyahnya solehah luar biasa, suaminya tidak soleh. Saya ingin kasih tanyakan tuh. Seorang Asiyah punya suami Firaun. Kenapa dia tidak minta cerai? Kemudian Nuh punya istri yang maksiat. Kenapa nggak diceraiin? Cinta? Ada lagi yang lain? Saking solehnya. Jadi kalau antum ingin punya diksi cerai, tolong ingat 2 kisah ini ya teman-teman. Bahwa seorang Asia saja tetap menjaga status pernikahannya. Sehebat apapun kekejaman Fir'aun. Dan saya yakin segalak-galaknya suami antum tidak akan sejahat Fir'aun. Insya Allah lah enggak. Ini wajah-wajah. Iya sih. Wajah-wajah bukan Fir'aun ini aman ini. Insya Allah. Aman ini enggak ada wajah-wajah Fir'aunnya.
Nggak ada insya Allah. Jadi nggak mungkin sejahat Firaun. Jadi kalau orang ingin mengajukan perceraian gara-gara apa, harusnya paham lah bahwa nggak sejahat Firaun lah suami kita itu. Masih beriman, masih sholat, mah aman. Kok gitu? Wah ya, Nisan Anwar ini. Yang kedua juga sama, istrinya Nabi Nuh juga kafirnya luar biasa, tapi tetap aja dikawal dan dijaga supaya menjadi istri yang salehah. Walaupun tidak kunjung salehah. Karena ternyata yang Allah nilai bukan hasilnya tapi prosesnya. Allah menilai proses bukan hasil. Yang penting lebih cepat dan lebih nyaman saja. Gitu ya. Jadi ada juga yang dua-duanya bermasalah. Abu Lahab itu disebutkan oleh Allah ya. Abu Lahabnya bermasalah, istrinya bermasalah. Tapi namanya keren loh, namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil itu berarti ibu yang cantik. Nah, ya bener cantik sih. Tapi nama Ummu Jamil sebetulnya karena anaknya Abu Lahab yang pertama namanya Jamil. Tapi nggak pakai Saiful, nggak pakai Ibnu lagi ya. Jadi namanya Jamil. Ada juga yang memahami Ummu Jamil karena memang istrinya Abu Lahab memang cantik. Memang cantik secara fisik cantik. Istrinya Abu Lahab itu kakaknya Abu Sufyan, namanya Arwa. Nama aslinya Arwa. Istrinya kakaknya Abu Sufyan dan uaknya Ummu Habibah karena Ummu Habibah anaknya Abu Sufyan. Jadi cantik memang, tapi ya dua-duanya sepakat di dalam kemaksiatan. Satu Abu Lahab, dua Ummu Jamil. Itu suami istri itu. Dua-duanya bermasalah. Nuh istrinya bermasalah, Asia suaminya bermasalah, Abu Lahab dan Ummu Jamil dua-duanya bermasalah. Masyarakat yang seharusnya dijadikan sebagai keluarga yang seharusnya dijadikan sebagai figur itu ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut dengan uswatun hasanah. Suami, istri, anak semuanya aman. Idealnya begitu teman-teman. Jadilah keluarga yang harmonis sekeluarga. Sebagai closing nih untuk poin ini. Antum nanti bisa buka di surat At-Tur ayat 21. At-Tur ayat berapa? Surat keberapa? Ada yang tahu? At-Tur, At-Tur. Kemudian 13 Ar-Ra'du ayat 23. Tur 5 52. Surat 52 ayat 21 ini tentang kesamaan iman, imannya sama. Kalau surat Ar-Ra'du ayat 23 amal soleh yang sama. Amal soleh yang sama. Amal soleh yang sama dan iman yang sama. Itu baru dua hal yang kalau ada dalam satu rumah tangga dia aman. Jadi kalau antum ingin bikin keluarga yang sakinah mawadah warahmah, hadirkan iman yang sama dan amal soleh yang sama. Misalkan suami istri amal solehnya sama, tahajud bareng, boleh itu. Kemudian dan macam-macam. Clue terakhirnya, antum bisa buka di surat An-Nur. Surat An-Nur ayat 26. Di situ dijelaskan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Perempuan yang buruk untuk laki-laki yang baik, yang buruk. Sekarang perempuan yang buruk untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Semuanya baik-baik, buruk-buruk. Jadi harusnya sekufu tuh ya, baik-baik, buruk-buruk. Kalau antum ingin nyari yang baik, ya nongkrongnya jangan di tempat yang gak baik lah. Nongkrongnya di masjid. Kan minim-minim ketemunya DKM.
Kali aja ada anaknya DKM. Kalau nongkrongnya di masjid. Antum nongkrong di, nah, nggak ketemu lah. Kalau ingin yang baik, Ustaz ini nongkrong udah bener, Sat. Tapi yang ketemu bukan DKM-nya. Siapa? Security. Ya sama juga lah. Juga baik. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, maka membangun keluarga jadi poin penting. Nabi Nuh alaihi salam punya masalah dalam dunia dakwahnya. Istri dan anak menjadi troublemaker ya. Dan itu gini teman-teman. Dalam dunia dakwah, hambatan itu ya istri dan anak itu bisa jadi hambatan dalam dakwah. Jadi kalau apa namanya, kalau dakwah sudah kemana-mana, istri agak kurang, anak agak kurang, itu bisa jadi amunisi tuh orang untuk ngomong aja. Tuh istrinya, tuh anaknya, tuh dunia dakwah gitu tuh. Jadi ya mau tidak mau, kalau ingin masuk dalam dunia dakwah, seluruhnya harus dalam konteks yang bukan berarti apa ya, menolak fitrah ya, tetapi memang idealnya ya anak istrinya jadi keteladan bagi orang lain. Idealnya begitu. Saya lanjutkan teman-teman. Setelah Nabi Nuh alaihi salam ditolak, itu dikatain macam-macam ya. Ini diantara yang suka ngatain. Diantaranya umat Nabi Nuh disebut sebagai orang-orang bodoh. Antum bisa buka itu di surat Hud ayat 27. Bahwa mereka disebut sebagai orang-orang yang bodoh. Ngapain beriman kepada Nuh? Dia kan orang yang tidak pantas diimani. Dan yang mengikuti Nabi Nuh dihukumi bodoh. Bahkan ada gini, saking orang gak suka sama Nabi Nuh, itu sampai mereka bikin wasiat buat anak-anak mereka. Di antara wasiatnya, wahai anakku, jika engkau hidup dan aku meninggal, hati-hati dengan orang tua yang bernama Nuh. Pokoknya kalian harus meninggalkan dan menjauhi Nuh. Dalam satu riwayat ya, sampai Nabi Nuh pernah dipukul sampai pingsan. Nabi Nuh pernah mencekiknya, Nabi Nuh pernah dicekik, dipukul hingga berdarah. Ini diantara kondisi Nabi Nuh ditolak oleh kaumnya. Setelah penolakan yang lama dan cukup alot, antum bisa bayangkan 950 tahun yang masuk Islam cuma 80 orang. Dakwah yang panjang itu, beliau tidak diterima secara masif oleh orang-orang, seringnya ditolak, dipukul, dicekek, sampai berdarah-darah segala macam. Sampai puncaknya Nabi Nuh disuruh bikin perahu. Setelah 950 tahun berdakwah, akhirnya sampailah pada closing, sampai pada penutupan. Kan dulu gini ya. Nabi Nuh itu di era Nabi Nuh, dataran itu 70%, lautan 30%. Belum kayak sekarang. Sekarang kan lautan 70, daratannya 30, itu pun makin berkurang. Ada proses beberapa dataran itu sudah main turun. Artinya kondisi volume air sudah makin naik. Jadi kondisinya kemungkinan besar akan lebih besar lautan, lebih besar terus-terusan sampai di titik mungkin 80-20 atau 90-10 mungkin sampai di titik itu. Allahu a'lam. Nah, kembali Nabi Nuh itu daratan masih luas dan lautannya masih sangat terbatas. Jadi daerah ke daerah masih pada nyambung tuh, belum terpisah-pisah kayak sekarang. Di era itu Nabi Nuh disuruh bikin perahu. Artinya Nabi Nuh bikin perahu di daratan yang jauh dari lautan. Secara logika itu jadi nggak logis. Kok bikin perahu sedangkan kita yang bikin perahu jauh dari lautan? Setiap kali orang lewat ketika Nabi Nuh bikin perahu, itu semuanya rata-rata ngetawain. Dianggap aneh, orang aneh. Masa bikin perahu jauh dari lautan? Sama lah kayak kita misalkan bikin sesuatu yang itu tidak relate dengan kondisi kita sekitar gitu. Kan dianggapnya, apain sih bikin ginian gitu. Misalkan dia bikin perahu. Bikin perahu di kantor gitu. Perahunya gede lagi ngabisin kantor Amira, itu kan jadi aneh gitu. Ini orang kenapa sih? Ini bikin perahu yang jauh dari lautan. Dan perahu ini menurut beberapa riwayat terbuat dari pohon jati. Terbuatnya dari kayu jati. Berarti sudah ada ya pohon jati zaman dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, dan pohon ini ditanam oleh Nabi Nuh sendiri selama 20 tahun.
Saya nggak tahu umur jati kalau sudah siap dipanen umur berapa tahun. Ada 20 ya. Soalnya saya bukan tukang pohon. Terakhir saya tahu ada orang yang jago kayu jadi presiden itu. Nabi Nuh naik perahu. Setelah 20 tahun nanam pohon jati yang Allah suruh. Mungkin benihnya ya Allah yang kasih, Nabi Nuh yang tanam. Dan nanti akhirnya pohon jati itu lebih banyak tersebar di dataran Indonesia itu. Apakah Nabi Nuh bikin perahunya di atas Indonesia? Wah. Di Cianjur atau bagaimana? Nggak tahu ya. Kemarin nih, jadi Nabi Nuh bikin perahu yang sudah ditanam selama 20 tahun yang terbuat dari pohon jati. Kemudian oleh Allah dikasih arahan. Jadi Nabi Nuh sebetulnya kan bukan arsitek ya, bukan seorang apa sih kalau yang bikin perahu? Ya arsitek lah, bukan tukang gitu ya, bukan tukang. Bukan tukang kayu. Jadi gak enak saya bilang tukang kayu ini. Nabi Nuh itu bukan tukang kayu, sehingga memang tidak piawai bikin perahu. Maka Allah ngirim Jibril alaihissalam untuk membantu Nabi Nuh alaihissalam menyelesaikan perahunya. Dan itu dibentuk dengan bentuk yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ada tiga tahapan. Antum bisa buka dulu ayat yang Allah menjadi perintah Allah kepada Nabi Nuh untuk bikin perahu. Di surat Hud itu. Ada kalimat wasnail fulka. Antum cek dulu wasnail fulka surat Hud ayat ke-37. Itu tentang perahu ya. Surat Hud surat ke-11 ayat ke-37. Disebutkan oleh beberapa riwayat para ulama bahwa Nabi Nuh alaihi salam bikin perahu. Perahu ini terbuat dari kayu jati yang sudah ditanam selama 20 tahun. Nabi Nuh memotong pohon itu, mengeringkannya, kemudian baru membuat perahunya. Ketika Nabi Nuh nanya, bagaimana bentuknya ya Rabb? Dijawab oleh Allah, bagian depannya seperti merak. Depannya kayak burung merak, tengahnya kayak burung biasa, dan ekornya seperti ayam jantan. Ini saya ngebayanginnya agak bingung nih. Pokoknya gitulah ya penjelasan para ulama. Dan buatlah bertingkat, maka dibuatlah jadi 3 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah itu kumpulan hewan buas atau hewan-hewan. Kemudian tingkatan kedua Nabi Nuh, manusia. Tingkatan ketiga adalah burung-burung, unggas, semuanya ada di paling atas. Itu 3 undakan perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Panjangnya 600 siku. 600 siku itu siku gitu. 600 siku. Satu siku itu ada 60 cm kayaknya. Kalau ada 600 kali 60, 6 kali 6, 3.000. 3.600 atau 36.000? 36.000 ya. Ya, gitulah pokoknya. Lebarnya 330 dan tingginya 33 siku. Itu kata beberapa riwayat. Dan orang-orang yang lihat rata-rata mereka ngetawain. Antum bisa bayangkan ya. Jadi Nabi Nuh diketawain ketika bikin perahu. Antum boleh cek itu dalam surat 41. Surat Hud ya. Tadi ayat 37, ayat 38-nya. Wah, ini bilang tolong dibacakan. Ayat 38. Bagaimana respon orang-orang ketika melihat Nabi Nuh bikin perahu? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Mulailah dia Nuh membuat bahtera itu. Setiap kali para pemuka kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, sesungguhnya kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Ini gayanya Nabi Nuh ya. Itu gayanya Nabi Nuh tuh tos-tosan. Ini kalau diejek ya ejek lagi. Ini kalau caranya Nabi Nuh. Ya boleh-boleh aja kali ya. Di level kayak Nabi Nuh.
Saya ingin bayangin ya, kalau kalau kita hidup di era Nabi Nuh, hidup nih di era Nabi Nuh. Terus Nabi Nuh bikin perahu. Kira-kira kita termasuk yang ngetawain atau yang beriman? Hah? Wajah-wajah julid yang mana nih wajah-wajah julid? Ya, saya mikir kalau saya ada di era Nabi Nuh, terus Nabi Nuh bikin perahu yang nggak logis kan, karena bikin perahu jauh dari lautan. Itu kemungkinan besar saya atau mempertanyakan, kenapa sih Pak bikin perahu jauh dari lautan? Kan nggak logis gitu. Kalau di konteks saya gitu. Jadi memang bersyukurlah, akhirnya saya bersyukur tuh, alhamdulillah ya Rob, saya tidak hidup di zaman Nabi Nuh gitu. Karena kalau saya Nabi nggak ada sekarang saya. Karena ketua kubur. Karena kalau saya hidup di zaman Nabi Nuh, belum tentu saya beriman seperti umat Nabi Nuh gitu. Gak mungkin tuh. Jadi alhamdulillah hidupnya di zaman sekarang. Kadang-kadang saya begini, kayak di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Saya bersyukur tuh nggak hidup di zaman Nabi Yusuf. Kenapa? Karena kalau hidup di zaman Nabi Yusuf, itu nggak ada orang yang kemudian bisa mencintai saya. Karena setiap Nabi Yusuf lewat di tengah-tengah perempuan, semuanya suka sama Nabi Yusuf. Terus nasib kita gimana? Dan yang paling parah, kalau lewat Nabi Yusuf, tangan perempuan yang sedang pegang pisau kemungkinan terluka. Jadi berapa jari yang terluka di era Nabi Yusuf? Yusuf yang ono ya. Yang ini juga ya. Ya ini yang melukai hati kayaknya ini. Bukan melukai tangan ini. Nabi Yusuf alaihissalam tuh kalau ada sekarang itu yang laku Hansaplast itu. Karena tangannya banyak yang terluka. Tapi ikhwani fillah rahimakumullah, ada rasa syukur ketika kita hidup di akhir zaman. Kenapa? Karena kita hadir di tengah-tengah Islam yang sudah cukup baik, sudah sangat settle, sudah sangat mapan, sehingga kita tinggal mengikuti alurnya saja. Tinggal kitanya nih. Kalau Islam sudah sesempurna ini ya tinggal kitanya bagaimana komitmen dengan agama Islam. Baik ikhwani fillah rahimakumullah, Nabi Nuh alaihi salam setelah bikin perahu, akhirnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa umat manusia yang beriman. Tadi yang beriman dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam, dan selama 40 hari 40 malam hujan turun tidak berhenti. 40 hari 40 malam hujan turun tidak pernah berhenti di tempat tersebut. Bahkan tanah yang seharusnya tidak mengeluarkan air, di era Nabi Nuh, tanah itu mengeluarkan air. Dari langit turun hujan, dari tanah keluar air, maka volume air di zaman Nabi Nuh cukup tinggi, sehingga banyak daerah yang kerendam air. Sehingga jumlah daratan, persentase daratan yang tadinya 70% berubah menjadi 30, 70. 70-nya lautan. Jadi kalau lautan disurutin nih, pasti ada beberapa artefak atau hasil arkeolog yang ditemukan dulu ada peradaban. Saya pernah nonton film India namanya Mohenjo-daro. Antum boleh cek tuh. Mohenjo-daro. Ininya Hrithik Roshan. Itu juga sama, itu banjir bandang di Sungai Sindhu, Sungai India. Apakah ada hubungannya dengan Nabi Nuh? Ya, wallahualam, mungkin kisahnya terinspirasi dari situ. Dan ternyata teman-teman, kisah banjir bandang ini itu ada di seluruh kitab suci. Tidak hanya di Al-Quran, tapi juga di Weda ada, di Injil ada, di Taurat ada. Kisah tentang banjir bandang di era Nabi Nuh alaihi salam. Mungkin tokohnya ada yang diganti, tapi secara kisah keseluruhan sama. Itu yang berkaitan dengan Nabi Nuh alaihi salam. Taib ikhwani fillah rahimakumullah, saya rasa kita close dulu di sini tentang perahunya Nabi Nuh. 40 hari 40 malam sudah turun hujan, dari daratan muncul air. Akhirnya perahu ini melakukan perjalanannya. Bahtera ini melakukan perjalanannya menuju Bukit Judi, atau salah satu bukit yang ada di negara Turki sekarang.
dengan gunung Ararat. Bukitnya bukit judi.